Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 17 Mei tahun 2022 ini, saya akan mengomentari kasus kardus Caimin masih ditangani KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, periode pertama tahun 2014, sekitar 5 tahun yang lalu, menunjuk Caimin menduduki jabatan Menteri, kalau tidak salah Menteri Tenaga Kerja. Saat itu Caimin bersama stafnya melakukan korupsi, di mana uang yang dikorupsi ditaruh dalam kardus yang ditangkap di sekitar Kalibata, Jakarta Selatan. Penangkapan pelaku korupsi beberapa orang dituntut di pengadilan, sedangkan Caimin tidak dijadikan tersangka sama Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada kasus Caimin selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa diangkat KPK lagi kasusnya karena diduga Caimin mencalonkan diri sebagai Presiden RI tahun 2024 karena sudah banyak baliho Caimin berdiri di daerah Jawa Timur menyatakan calon Presiden RI. Ada dugaan diangkatnya kasus Caimin ini karena satu, tidak pantas calon presiden seorang koruptor yang memakan uang rakyat, merusak citra aparat negara. Walaupun belum dihukum, maka KPK mengangkat kasusnya kembali hingga sampai ke pengadilan dengan ditetapkan sebagai tersangka. Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, tidak boleh mencalonkan presiden lagi. Kalau nanti Caimin berhasil menjadi presiden RI tahun 2024, dikhawatirkan Caimin balas dendam kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana aparatnya ada yang dituntut sampai ke pengadilan. KPK selaku aparat penegak hukum tidak segera mengusut perkara Caimin, membiarkan sampai berlarut-larut sampai tahun 2022 ini belum selesai, baru mau ditangani lagi setelah mencalonkan presiden tahun 2024. Seperti ada rasa iri dari KPK nanti bisa jadi presiden RI. Sebaliknya Caimin sudah diberi kesempatan, kasusnya tidak disirik membuatnya bebas beraktivitas, tetapi karena mencalonkan diri sebagai calon presiden tahun 2024, lalu banyak warga masyarakat tidak terima, diduga melaporkannya kepada KPK. Lalu KPK mengangkat kasus Caimin atas kasus korupsi yang dilakukannya sekitar 5 tahun yang lalu. Perkara Caimin diduga menerima uang dari pihak lain merupakan korupsi dalam bentuk gratifikasi yang tidak merugikan keuangan negara, yang melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang melanggar 3 pasal, yaitu 1. Pasal 5, ancaman hukumannya 5 tahun. Penerima dan pemberi sama-sama dihukum. Berarti si penerima di sini adalah Caimin dan si pemberi adalah orang lain. Itu dua-duanya sama-sama dihukum. Pasal 11, ancaman hukumannya 5 tahun. Dan yang dihukum hanya penerima uang, dalam hal ini Caimin, sedangkan pemberi uang tidak dihukum. Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, ancaman hukumannya seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun dan dihukum hanya penerima uang saja, yaitu Caimin, sedangkan yang lainnya tidak dihukum. Itulah saya lihat di mana saat menteri ini. Jadi perlu ditegaskan ini bahwa perkara korupsi Caimin ini dia menerima sejumlah uang dari orang lain yang disebut gratifikasi yang tidak merugikan keuangan negara. Dia melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang melanggar 3 pasal, yaitu
pasal 5 ancaman hukumannya 5 tahun. Di mana si penerima dan pemberi sama-sama dihukum. Pasal 11 ancaman hukumannya 5 tahun dan dihukum penerima uang saja. 3. Pasal 12 dan ayat 1 dan ayat 2 ancaman hukumannya seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Dan yang dihukum hanya penerima uang, dan hal ini hanya Caimin saja. Jadi ini perbuatan korupsi yang dilakukan pada sekitar 5 tahun yang lalu. Pada saat Caimin ini diangkat Presiden Joko Widodo selaku salah satu menjabat menteri, kalau tidak salah Menteri Tenaga Kerja. Di situ dia menerima sejumlah uang sebagai perkara korupsi yang ditempatkan dalam kardus. Makanya dikenal seperti korupsi masalah kardus. Di korupsi kardus terkenalnya namanya. Sehingga sekarang KPK ingin mengusut kasus itu, mengangkat kasus itu lagi. Karena ada dua dugaan kenapa kasus Caimin ini diangkat kembali. Karena satu, seorang pejabat tidak pantas mantan koruptor menduduki jabatan presiden. Maka walaupun dia belum dihukum, nah makanya dia sekarang diangkat lagi kasusnya. Kalau nanti sudah ditetapkan sebagai tersangka, berarti dia tidak bisa lagi mengikuti calon presiden RI tersebut. Kedua, kalau nanti sampai Caimin ini terpilih sebagai presiden RI, maka akan bisa mengancam KPK, akan bisa nanti KPK itu dibubarkan karena alasan KPK sampai menuntut anak buahnya tersebut. Jadi harapan saya supaya masalah ini ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.